Dari sejauh yang Bapak lihat sekarang ataupun dulu ataupun sekarangnya, bagaimana sebenarnya respon dari masyarakat terhadap penggunaan istilah ulu hitani dalam kampanye politik? Respon masyarakat sebenarnya positif saja, karena itu lebih menampilkan bahwa ya seperti tadi, bahwa identitas, bahwa yang tampil ini adalah orang yang bersuku Dayak. Nah, respon masyarakat positif. Tetapi bagaimana sekarang kita tidak hanya bisa bermodal positif saja, tapi bagaimana respon positif itu tadi bisa menggiring orang lain untuk bisa memilih kita. Kita sudah punya modal dasar respon positif, tetapi bagaimana kita menggiring orang, menggiring opini orang bahwa dengan kedayakan, dengan keulu itahan ini tadi, kita mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Ini yang penting. Makanya tadi, di samping ulu itah sebagai identitas saya, kesukuan, harus dibarengi juga dengan intelektual yang bagus, attitude yang bagus, dan banyak hal-hal yang bagus. Makanya kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan sebagainya itu penting untuk membarengi dari yang kata-kata yang bersebut identitas kita sebagai ulu itah tadi gitu. Sejauh mana kata ulu hitah ini digunakan sebagai simbol politik, terutama pada para calon pemimpin dalam Pilkada Kalimantan Tengah? Boleh dikatakan sekarang sudah dalam pengamatan saya sebagai orang politik, eh, identitas ulu itah tadi atau kata-kata ulu itah tadi itu memiliki nilai plus ya, memiliki nilai plus, dan itu biasanya itu seperti yang kita lihat dalam pilkada sebelumnya kemarin. Tiga calon gubernur ini selalu menyatakan dirinya, atau tiga calon pemimpin sebagai ulu itah. Dia menyampaikan bahwa inilah saya sebagai ulu itah, orang Dayak, mau jadi pemimpin. Nah, dan ini merupakan sesuatu yang positif sebenarnya, bahwa uh, orang Dayak yang boleh dikatakan sebelumnya dibilang primitif, tertinggal dan sebagainya, sudah mampu menciptakan generasi-generasi pemimpin yang memiliki banyak hal yang tadi saya sampaikan. Nah itu tadi. Nah itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah menurut Bapak penggunaan kata ulu hitah ini dalam politik itu lebih bersifat terbuka atau lebih ketertutup, dan mengapa? Nah kalau menurut saya, kenapa harus tertutup? Terbuka saja. Terbuka. Yang penting makna ulu itah tadi tidak membuat kita pengelompokan yang menjurus kepada perpecahan. Itu saja. Kalau lebih baik terbuka, dengan ngapain harus tertutup? Tunjukkan bahwa dengan kapasitas Anda sebagai ulu itah tadi, Anda mampu. Jadi terbuka saja, ngapain tertutup? Tapi yang penting harus ada rambu-rambu bahwa ulu itah tadi mengajak orang bisa bersama-sama, bukan mengajak orang untuk ayo pilih saya, jangan pilih yang lain yang bukan sama seperti saya. Itu yang penting. Jangan sampai makna ulu itah tadi membuat perpecahan berbangsa dan bernegara. Itu yang penting. Kalau terbuka tertutup, lebih baik terbuka, karena disitulah kita menampilkan jati diri kita, jati diri kedaerahan kita, jati diri identitas kita sebagai putra daerah, khususnya spesifik tadi ulu itah itu adalah orang Dayak. Jadi, Pak, apakah menurut Bapak narasi politik seperti kata ulu hitah ini mempengaruhi preferensi pemilih Dayak dalam pilkada? Jika iya, bagaimana pengaruhnya? Kalau dikatakan mempengaruhi secara sepenuhnya, tidak. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa secara umum orang Dayak ini dalam perkembangannya mereka lebih terbuka, mereka juga lebih transparan, mereka juga lebih melihat segala sesuatu itu tidak hanya dalam satu sisi, secara subjektif ya, tetapi melihat dalam sisi yang lebih besar. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau dibilang mempengaruhi, ada, oke. Tetapi kalau mempengaruhi yang membuat orang Dayak itu semua memilih kita, juga tidak. Nah itu. Baik, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara politik identitas dan kesatuan komunitas Dayak, Dayak Ngaju, khususnya dalam politik daerah?
Oke, kalau kita melihat hubungannya politik identitas ini dengan ormas ya, boleh Iya. dikatakan ormas, Betul. memang hubungannya sangat-sangat erat. Tetapi dalam kondisi kita berbangsa bernegara dewasa ini, politik identitas ini lebih mengedepankan persatuan. Bagaimana orang Dayak ini bisa bersatu dengan orang-orang lain dari suku-suku lain, dan bagaimana orang Dayak ini yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri ini bisa juga mengayomi, bisa juga melindungi, dan juga bisa menjadi sebuah rumah besar yang mampu untuk menampung ataupun tempat hidup bagi begitu banyak saudara-saudara kita dari suku-suku lain itu. Bagaimana